Perkenalkan, kami dari Apoteker 36A akan mempresentasikan tentang penyakit HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus penyebab AIDS. Virus ini akan melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga orang yang terkena infeksi HIV mudah terserang berbagai penyakit yang dapat mengancam hidupnya. HIV itu menyerang pada sel yang memiliki CD4 positif seperti makrofag dan limfosit. Makrofag dan limfosit sendiri merupakan komponen dari sistem kekebalan tubuh manusia. Setelah beberapa waktu dan imun semakin turun akibat infeksi virus HIV, maka penyakitnya akan terkategorikan menjadi AIDS. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan beberapa gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. HIV yang belum masuk kategori AIDS biasanya disebut dengan HIV positif. Indikatornya dengan mengecek kadar CD4 yang ada dalam tubuh manusia. Jadi, orang yang terkena AIDS sudah pasti terinfeksi HIV. Namun, orang yang terinfeksi HIV atau orang yang tergolong penyakit HIV belum tentu dia masuk kategori AIDS. Penyakit HIV/AIDS menular dari manusia ke manusia lain. Penularannya paling tinggi berasal dari transfusi darah, lalu berasal juga dari penggunaan jarum suntik yang bergantian oleh pasien atau oleh orang yang sudah terinfeksi HIV. Lalu berasal juga dari kontak seksual atau karena sering berganti-ganti pasangan. Lalu bisa juga berasal dari ibu yang terkonfirmasi HIV dan menularkan atau menurunkan pada janinnya, sehingga calon anak atau dalam kandungannya positif HIV juga. Untuk diagnosa HIV berangkat dari etiologi sebelumnya atau dari penyebab yang telah dijelaskan sebelumnya, baru dilihat dari gejala dan tanda klinisnya. Virus HIV ini akan menurunkan sistem imun, jadi cukup lama untuk terlihat infeksi apa yang terjadi. Jadi lumayan sulit ditemukan temuan fisik yang spesifik pada infeksi HIV ini. Karena virus HIV ini menurunkan sistem kekebalan tubuh, maka biasanya infeksi yang terjadi pada orang biasa akan terlihat lebih parah pada orang yang terkena HIV. Untuk gejala yang parah atau infeksi yang telah sering terjadi, artinya virus ini telah masuk dalam kategori AIDS. Maka sebaiknya berangkat dari populasi yang berisiko atau dari penyebab-penyebab yang telah dijelaskan sebelumnya, sebaiknya diperiksa atau dilakukan screening terhadap virus HIV ini agar tidak masuk dalam kategori AIDS sehingga penanganannya telat. Keadaan umum yang biasanya terlihat pada orang yang terinfeksi HIV yaitu kehilangan berat badan lebih dari 10% dari berat badan dasar atau berat badan orang itu biasanya. Lalu terjadi demam yang terus-menerus atau berulang dengan suhu yang lebih dari 37 derajat Celcius yang lebih dari 1 bulan. Lalu biasanya juga orangnya akan terkena diare yang terus-menerus atau berulang dalam waktu lebih dari 1 bulan. Lalu biasanya dia juga terkena limfadenopati yang meluas. Untuk kulitnya, biasanya ini yang sering sekali terlihat pada orang yang terinfeksi HIV, yaitu pada kulitnya terjadi PPE atau pruritic popular eruption. Ini merupakan gatal-gatal yang kering atau terjadi lesi papul. Lalu untuk infeksinya, dia sering terinfeksi jamur. Jamurnya seperti candidiasis oral dan lain-lain. Lalu dia juga terinfeksi pada gangguan pernafasannya. Lalu juga biasanya terlihat pada gejala neurologisnya seperti nyeri kepala yang semakin parah atau terus-menerus yang tidak jelas penyebabnya. Lalu biasanya juga terlihat dari menurunnya fungsi kognitif tubuh.
Selanjutnya yaitu gejala penyakit. Gejala penyakitnya adalah demam, sakit tenggorokan, kelelahan, penurunan berat badan, dan mialgia 40%-80% pasien juga akan menunjukkan ruam morbilliform atau makulopapular, biasanya melibatkan diare, mual, dan muntah. Selanjutnya yaitu struktur virus HIV. Yang pertama ada reserve transkriptase, yang kedua ada GP112D, yang kedua ada GP41, yang selanjutnya adalah RNA genom, yang selanjutnya adalah envelope, kemudian nukleokapsid protein, selanjutnya ada matriks protein, kemudian ada protease, kemudian ada integrase dan kapsid protein. Selanjutnya adalah patologi virus HIV. Yang pertama yaitu dimulai dari virus bebas, kemudian lanjut ke binding dan fusion. Virus mengikat CD4 dan satu dari dua koreseptor yaitu CCR5 dan CXCR4. Virus melebur dengan sel. Selanjutnya yaitu masuk ke proses infeksi. Proses infeksi yaitu virus menembus sel, mengosongkan isinya ke dalam sel. Ketika di dalam sel yang sudah kosong, masuk ke proses tahap keempat yaitu reserve transcription, yaitu ssRNA diubah menjadi dsRNA oleh enzim reserve transkriptase. Kemudian lanjut ke proses integrase, yaitu DNA virus bergabung dengan DNA sel oleh enzim integrase. Kemudian lanjut ke proses transkripsi, yaitu pembentukan protein rantai panjang. Dari proses transkripsi lanjut ke proses assembly, yaitu pembentukan rantai protein virus. Setelah proses tersebut, lanjut ke proses bunding, yaitu virus imatur mendorong keluar mengambil sel membran. Setelah itu, lanjut ke virus imatur keluar dari sel terinfeksi. Setelah itu, lanjut ke proses maturasi. Selanjutnya, bagan alur pemeriksaan laboratorium infeksi HIV. Sebelum kalian melihat bagan ini, saya akan bercerita sedikit supaya kalian paham. Pertama, ketika ada orang yang berisiko terkena HIV/AIDS, kita periksakan, itu berarti A1. Ketika dia negatif, dia aman. Masalahnya, ketika positif, berarti lanjut ke A2. Nah, A2 negatif berarti cek ulang lagi. Jangan langsung percaya kalau negatif, baru dia bukan. Oke, clear ya? Kalau A1 positif, lanjut ke A2. Kalau A2-nya negatif, ulangi lagi. Kalau udah negatif, udah berarti aman. Nah, kalau positif, lanjut ke tes A3. Setelah udah tiga-tiganya dites, kita lihat tabel ini. Kalau tiga-tiganya negatif, berarti non-reaktif. Ketika A1 dan A2 positif, berarti masuk kategori intermediate. Ketika A1, A2, dan A3 positif, berarti reaktif atau pasti itu positif. Di sini kita bisa lihat tabelnya. Selanjutnya, beberapa jenis pemeriksaan laboratorium HIV. Di sini kita bisa lihat ada beberapa tes yang digunakan dalam HIV. Yang pertama dan paling umum adalah tes ELISA atau enzim linked immunosorbent assay. Waktu tes setelah terpapar 3-6 minggu. Tes diambilnya plasma darah. Lalu di sini keterangannya, jika tidak reaktif, tidak ada pengujian lebih lanjut kecuali jika dicurigai ada infeksi akut. Selanjutnya kita bisa baca di sini ada tes HIV RNA sampai waktunya sampai 14 hari. Di sini selanjutnya ada rapid test, FDA approved product, Ora Quick Advance, referral rapid HIV 1 antibody test, Unigold recombine. Situ sama waktunya 3 sampai 6. Sampel yang dibutuhkan hampir sama, darah dan saliva. Kita bisa baca ke bawahnya sama. Tapi yang paling sering digunakan itu ELISA karena dia tes untuk mendeteksi antibodi untuk HIV1 dan HIV2. Goal of treatment. Tujuan terapi dari antiretroviral adalah adanya penurunan morbiditas, kematian, memulihkan dan menjaga fungsi kekebalan tubuh, dan mencapai penekanan maksimum replikasi HIV. Sumbernya ada di Dipiro et al. 2015. Selanjutnya ada klasifikasi ARV. Yang pertama entry inhibitor, di situ terdapat infusion inhibitor.
Yang kedua, nukleosid reverse transkriptase inhibitor atau NRTI. Yang ketiga, non-nukleosid reverse transkriptase inhibitor atau NNRTI. Yang keempat, integrasi inhibitor. Yang kelima, protease inhibitor atau PI. Yang keenam, maturasi inhibitor. Pada gambar ini menjelaskan tentang target ARV. Pada entry inhibitor berperan sebagai penghambat masuknya virus HIV ke dalam sel limfosit. Pada reverse transkriptase inhibitor berperan sebagai penghambat antara enzim dan virus tidak saling berikatan, maka virus tersebut tidak dapat masuk ke dalam inti sel. Pada integrase inhibitor berperan sebagai penghambat antara virus berikatan dengan DNA sel limfosit. Pada protease inhibitor berperan sebagai menghambat enzim protease berikatan dengan RNA virus baru supaya tidak terjadi pematangan virus. Pada maturasi inhibitor berperan sebagai penghambat virus yang sudah matang keluar dari sel limfosit supaya tidak menyerang sel limfosit lainnya. Pada gambar yang kedua menjelaskan target terapi ARV beserta dengan golongan obatnya. Pada fusion inhibitor di situ ada obat envovirtide, CD4-IgG2, chemokine antagonis. Pada reverse transkriptase inhibitor di situ ada abacavir, didanosin, emtricitabine, lamivudine, stafudin dan yang lainnya. Pada integrasi transkripsi translasi inhibitor di situ ada antisense, oligonucleotides dan yang lainnya. Yang terakhir ada protease dan maturasi inhibitor, di situ ada atazanavir, indinavir dan yang lainnya. Bisa dilihat ya, teman-teman. Kemudian di sini ada treatment dari HIV berdasarkan golongan NNRTI. Untuk wanita hamil atau wanita dengan potensi kehamilan lebih diutamakan efavirenz ditambah lamivudine ditambah zidofudin. Pada zidofudin bisa diganti dengan tenofovir atau stafudin. Sedangkan diberikan alternatifnya yaitu efavirenz ditambah emtricitabine ditambah zidofudin. Dan zidofudin juga bisa diganti dengan tenofovir juga atau stafudin. Lalu ada efavirenz ditambah lamivudin atau emtricitabine, kemudian ditambah didanosin. Lalu ada nevirapin ditambah lamivudin atau emtricitabine, kemudian ditambah zidofudin atau bisa diganti dengan stafudin atau didanosin. Pada golongan protease inhibitor atau PI, di sini lebih diutamakan yaitu lopinavir atau ritonavir ditambah dengan lamivudin ditambah zidofudin atau stafudin. Untuk alternatif lainnya terdapat amprenavir atau ritonavir ditambah lamivudin atau bisa diganti dengan emtricitabine ditambah zidofudin atau stafudin. Indinavir, ritonavir ditambah lamivudin atau emtricitabine ditambah zidofudin atau stafudin. Lopinavir, ritonavir ditambah emtricitabine ditambah zidofudin atau stafudin. Nafinavir ditambah lamivudin atau emtricitabine ditambah zidofudin atau stafudin. Saquinavir, ritonavir ditambah lamivudin atau emtricitabine ditambah zidofudin atau stafudin. Yang terakhir ada triple NRTI. Ini digunakan sebagai alternatif bila regimen NNRTI atau PI tidak dapat digunakan sebagai pilihan terapi. Di sini ada obat abacavir, lamivudin dan zidofudin. Lalu kemudian ada abacavir, lamivudin dan stafudin. Selanjutnya HIV pada pasien khusus.
Untuk terapi yang digunakan ada dua, yaitu terapi secara farmakologi dan non-farmakologi. Untuk terapi secara farmakologi HIV menggunakan golongan obat 2-NRTI plus 1-NNRTI. Untuk paduan obat yang digunakan adalah AZT plus 3-TC plus NVV, yaitu zidofudin plus lamivudin plus nevirapin. Selanjutnya, AZT plus 3-TC plus FVV, yaitu zidofudin plus lamivudin plus efavirenz. Selanjutnya ada TDV plus 3-TC atau FVTC plus NVV, yaitu tenofovir plus lamivudin atau emtricitabine plus nevirapin. Yang terakhir adalah TDV plus 3-TC atau VTC plus FVV, yaitu tenofovir plus lamivudin atau emtricitabine plus efavirenz. HIV TB. Semua pasien HIV dilakukan screening TB. Itu amnesis adalah batuk lama, keringat malam, dan berat badan turun. Yang kedua, dilakukan ronsen torak. Apabila sputum BTA-nya positif, pasien dilanjutkan dirawat di ruang isolasi. Selanjutnya, semua pasien TB diharuskan screening HIV. Kalau hasilnya dinyatakan positif, dilanjutkan dengan terapi antiretroviral tanpa menunggu hasil sel darah putihnya. Dilanjutkan dengan penguatan TB, dimulai dulu 2 minggu, lalu dilanjutkan dengan terapi antiretroviral. Terapi antiretroviral untuk infeksi TB HIV. CD4 atau sel darah putih, berapapun jumlah sel darah putih atau CD4-nya, panduan yang dianjurkan dimulai terapi TB gunakan paduan untuk yang mengandung FVV, AZT atau TDV plus 3-TC plus FVV dengan dosis 600 mg per hari. Setelah pengobatan tuberkulosisnya selesai, maka bila perlu FVV dapat diganti dengan NVV. Pada keadaan di mana paduan berbasis NVV terpaksa digunakan bersamaan dengan pengobatan TB, maka NVV diberikan tanpa lead-in dose. NVV diberikan tiap 12 jam sejak awal terapi. Untuk keterangannya, mulai terapi antiretroviral segera setelah terapi TB dapat ditoleransi antara waktu 2 minggu sampai 8 minggu. Dan yang kedua adalah hasil sel darah putih tidak mungkin diperiksa. Panduan yang dianjurkan dimulainya terapi TB atau tuberkulosis. Untuk keterangannya, mulai dilakukan terapi antiretroviral segera setelah terapi tuberkulosis dapat ditoleransi antara waktu 2 minggu hingga 8 minggu. Selanjutnya ada panduan antiretroviral bagi orang dalam HIV aktif yang kemudian muncul tuberkulosis aktif. Lini pertama, saat tuberkulosis tersebut muncul, diberikan 2-NRTI ditambah efavirenz, atau dapat diberikan 2-NRTI ditambah nevirapin. Untuk penggunaan efavirenz diteruskan dengan 2-NRTI ditambah efavirenz, sedangkan untuk yang 2-NRTI ditambah nevirapin dapat diganti dengan efavirenz atau dapat diteruskan dengan menggunakan nevirapin. Penggunaan triple NRTI dapat dipertimbangkan untuk digunakan selama 3 bulan jika nevirapin dan efavirenz tidak dapat digunakan. Untuk pilihan lini kedua dapat digunakan 2-NRTI ditambah dengan protease inhibitor atau ritonavir. Mengingat rifampicin tidak dapat digunakan bersamaan dengan lopinavir atau ritonavir, dianjurkan menggunakan panduan obat anti tuberkulosis tanpa rifampicin. Jika rifampicin perlu diberikan, maka pilihan lain dapat menggunakan lopinavir atau ritonavir dengan dosis 800 mg atau 200 mg 2 kali sehari. Dengan evaluasi fungsi hati yang ketat jika menggunakan rifampicin dan dosis ganda lopinavir atau ritonavir. Untuk HIV pada ibu hamil, yang pertama itu ada orang dengan HIV aktif dengan indikasi terapi antiretroviral dan kemungkinan hamil atau sedang hamil. Rekomendasi pengobatannya itu dapat menggunakan
AZT ditambah 3TC atau nevirapin. Lalu TDF ditambah 3TC atau FTC ditambah nevirapin. Untuk evavirens dihindari pada trimester pertama karena dapat menyebabkan potensi teratogenik pada ibu hamil. Selanjutnya ada AZT ditambah 3TC atau evavirens, atau 3TC-nya dapat diganti dengan FTC ditambah evavirens. Situasi klinis yang kedua itu orang dengan HIV aktif yang sedang menggunakan terapi antiretroviral dan kemudian hamil. Dapat dilanjutkan panduan atau diganti dengan nevirapin atau golongan protease inhibitor jika sedang menggunakan evavirens pada trimester pertama, atau dapat dilanjutkan dengan antiretroviral yang sama selama dan sesudah persalinan. Situasi klinis yang ketiga, orang dengan HIV aktif hamil dengan jumlah CD4-nya lebih dari 350 per milimeter kubik atau dalam stadium klinis 1. Rekomendasi pengobatannya dapat menggunakan antiretroviral mulai pada minggu ke-14 kehamilan. Situasi klinis yang keempat yaitu orang dengan HIV aktif hamil dengan jumlah CD4-nya kurang atau sama dengan dari 350 per milimeter kubik atau dalam stadium klinis 2, 3, atau 4. Segera dimulai terapi antiretroviral. Situasi klinis kelima ada orang dengan HIV aktif hamil dengan tuberkulosis aktif. Obat anti tuberkulosis yang sesuai tetap diberikan, tetapi panduan untuk ibu hamil bila pengobatan dimulai pada trimester kedua dan ketiga dapat diberikan obat AZT atau TDF ditambah 3TC atau evavirens. Situasi klinis ke-6, ibu hamil dalam masa persalinan dan tidak diketahui status HIV. Dapat ditawarkan tes dalam masa persalinan atau tes setelah persalinan. Jika hasil tes reaktif, maka dapat diberikan panduan pada butir pertama. Lalu situasi klinis terakhir yaitu obat dengan HIV. Orang dengan HIV aktif dapat datang pada masa persalinan dan belum mendapat terapi antiretroviral, dapat diberikan rekomendasi pengobatan pada butir pertama. Selanjutnya ada substitusi antiretroviral pada kejadian toksisitas. Untuk obat antiretroviral yang pertama itu ada AZT atau zidofudin. Itu dapat mengakibatkan toksisitas anemia berat atau neutropenia intoleransi GI yang persisten. Dapat disubstitusi menggunakan TDF atau tenofovir. Obat antiretroviral yang kedua ada D4T, yaitu stafudin, menyebabkan asidosis laktat, lipoatrofi atau sindrom metabolik, dan neuropati perifer. Dapat disubstitusi menggunakan tenofovir atau zidofudin. Selanjutnya ada obat antiretroviral tenofovir. Itu dapat menyebabkan toksisitas renal atau disfungsi tubular yang dapat disubstitusi menggunakan zidofudin. Selanjutnya ada evavirens, itu dapat menyebabkan toksisitas pada SSP persisten dan berat dan potensi teratogenik pada ibu hamil trimester pertama atau perempuan tanpa kontrasepsi yang memadai. Dapat disubstitusi menggunakan nevirapin. Jika nevirapin tidak dapat diberikan karena adanya riwayat hepatotoksik atau hipersensitivitas berat, dapat dipertimbangkan atau disubstitusi dengan menggunakan protease inhibitor. Selanjutnya ada nevirapin, itu toksisitasnya dapat terjadi hepatitis, reaksi hipersensitif tidak berat dengan kemungkinan derajat 1-2 dan ruam kulit berat yang mengancam jiwa atau Steven-Johnson syndrome.
dapat disubstitusi menggunakan efavirenz. Jika tidak dapat diberikan karena tetap menyebabkan hepatotoksik, dapat disubstitusi menggunakan protease inhibitor. Jika reaksi hipersensitif tidak beratnya memburuk, dengan diteruskannya nevirapin, dapat disubstitusi dengan efavirenz. Jika tetap memberikan reaksi hipersensitivitas, dapat dipertimbangkan disubstitusi dengan protease inhibitor. Lalu, jika terjadi ruam kulit atau Stevens-Johnson syndrome, dapat dihentikan nevirapin terlebih dahulu, lalu NRTI dihentikan 7 hari kemudian, dan disubstitusi dengan protease inhibitor. Terapi non-farmakologi pada pasien HIV. Yang pertama, memberikan edukasi tentang kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat yang diberikan. Yang kedua, pemberian asupan nutrisi yang baik. Yang ketiga, memperbanyak melakukan aktivitas dan olahraga. Yang keempat, berjemur di bawah sinar matahari. Interaksi obat. Terjadi interaksi obat antara antiretroviral dan antiretroviral, antiretroviral dan non-antiretroviral, serta non-antiretroviral dengan non-antiretroviral melalui mekanisme farmakokinetik, yaitu terjadi pada proses metabolisme, menyebabkan hepatotoksisitas, sehingga perlu pemantauan fungsi hati, pemantauan nilai SGOT dan SGPT. Evaluasi hasil terapi. Tes laboratorium digunakan untuk mengevaluasi tanggapan terhadap nilai HIV RNA plasma dan jumlah CD4. Setelah terapi dimulai, pasien umumnya dipantau pada interval 3 bulan sampai HIV RNA mencapai tingkat yang tidak terdeteksi. Pada 2-8 minggu diperlukan untuk mendokumentasikan respon awal. Pemantauan dapat ditingkatkan menjadi setiap 6 bulan pada pasien yang stabil. Perubahan terapi pada pasien HIV dapat terjadi. Dilihat dari toksisitas yang signifikan dan kegagalan pengobatan. Jika terapi obat menimbulkan efek samping yang tidak dapat ditoleransi, maka dapat diganti sendiri-sendiri dari regimen. Studi kasus, Nona XY, 29 tahun, adalah seorang pelayan diskotik. Dibawa ke rumah sakit oleh teman-temannya dengan keluhan utama batuk berdahak lebih dari 3 bulan disertai darah. Dalam seminggu terakhir, demam dan berkeringat dingin terutama pada malam hari. Malaise, dada terasa nyeri saat batuk. Berat badan pasien menurun drastis dalam setahun terakhir. Sudah pernah dibawa dan diperiksa ke dokter terdekat dengan diagnosa bronkitis kronik dan mendapatkan terapi antibiotik, tetapi tidak ada perbaikan kondisi. Pasien juga seorang pengguna narkotika jenis morfin suntik. Hasil pemeriksaan vital seperti suhu tubuh 39,6 derajat Celcius dan RR 25 kali per menit. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan imunokromatografi positif, ELISA 1 positif, ELISA 2 positif, CD4 250 sel per mikroliter, HB 9,5 gram per dl, leukosit 350.000 per milimeter kubik, trombosit 550.000 per milimeter kubik, GDS 75 mg per dl, SGOT 55 U per L, SGPT 75 U per L, BUN 35 mg per dl, kreatinin serum 1,97 mg per dl, dan uji BTA positif. Berikut adalah pertanyaan dari studi kasus yang ada. Yang pertama, identifikasi permasalahan medis yang dialami oleh pasien. Yang kedua, identifikasi permasalahan terapi yang dialami pasien. Yang ketiga, tentukan tujuan terapi yang Anda berikan pada pasien. Yang keempat, tentukan terapi farmakologi dan non-farmakologi untuk pasien. Yang kelima, tentukan monitoring dan evaluasi untuk pasien. Selanjutnya adalah hasil pemeriksaan laboratorium pasien. Ada nilai CD4, nilainya di bawah nilai normal, yaitu 250 sel per mikroliter, yang diinterpretasikan resiko infeksi oportunistik meningkat dan adanya indikasi menderita HIV. Untuk nilai HB pasien juga di bawah nilai normal, yaitu 9,5 gram per desiliter, yang mengindikasikan terkena anemia dan pasien mengalami kekurangan darah. Untuk nilai leukositnya 350.000 per
mm kubik, yaitu di atas nilai normal, yang artinya terjadi peningkatan dan mengalami infeksi. Untuk nilai trombositnya 550.000 per mm kubik, yaitu artinya di atas nilai normal dan diindikasikan pasien mengalami trombositosis. Untuk nilai gula darah sewaktu pasien normal, untuk nilai SGOT pasien 55 U per L, yaitu di atas nilai normal, yang artinya terjadi peningkatan enzim pemetabolisme yang tinggi. Untuk nilai SGPT-nya 75 U per L, yaitu di atas nilai normal, yang artinya ada peningkatan hepar dan mengalami gangguan serius. Nilai BUN pasien 35 mg per desiliter, yang artinya di atas nilai normal dan diindikasikan adanya luka atau penyakit pada ginjal pasien. Untuk nilai kreatinin serum 1,97 mg per desiliter, artinya terjadi peningkatan atau derajat kegagalan ginjal termasuk ringan dan adanya gangguan pada ginjal pasien. Selanjutnya adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Untuk jawaban soal yang pertama, pasien mempunyai keluhan batuk berdahak yang disertai darah selama 3 bulan lebih. Yang kedua, demam dan berkeringat dingin terutama pada malam hari selama 1 minggu. Yang ketiga, ada malaise atau rasa kurang nyaman. Yang keempat, dadanya terasa nyeri saat batuk. Yang kelima, berat badan pasien menurun drastis dalam setahun terakhir. Apabila ditinjau dari keluhan-keluhan pasien, jenis keluhan tersebut cocok dengan gejala-gejala utama pasien tuberkulosis. Maka dapat disimpulkan bahwa pasien menderita tuberkulosis. Untuk jawaban yang kedua, terapi yang diberikan oleh dokter tidak efektif. Karena hal ini, dokter mengira pasien mengidap penyakit bronkitis, sehingga pasien diberikan antibiotik. Selain itu, tidak ada catatan pemberian terapi untuk TB pada pasien. Padahal, gejala tersebut sudah dirasakan pasien selama lebih dari 3 bulan. Untuk soal yang ketiga, jawabannya tujuan terapi yang diberikan kepada pasien. Yang pertama, untuk TB pada pasien. Yang kedua, menghilangkan gejala yang mengganggu pada pasien. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang keempat, mencegah HIV berkembang menjadi lebih parah. Terapi non-farmakologi menghentikan penggunaan narkoba jarum suntik, merehabilitasi diri untuk menghentikan ketergantungan morfin. Untuk terapi farmakologi, pada prinsipnya pengobatan TB pada pasien koinfeksi TB HIV harus diberikan segera, sedangkan pengobatan antiretroviral dimulai setelah pengobatan TB dapat ditoleransi dengan baik. Dianjurkan diberikan paling cepat 2 minggu dan paling lambat 8 minggu. Terapi farmakologi antiretroviral yang digunakan untuk pasien koinfeksi HIV-TB yaitu berasal dari lini pertama, zidofudin ditambah lamivudin ditambah efavirenz. Dalam hal ini direkomendasikan penggunaan tenofir ditambah lamivudin ditambah efavirenz. Untuk terapi infeksi oportunistik seperti TB, antiretroviral diberikan setidaknya 2 minggu setelah pasien mendapatkan pengobatan infeksi oportunistik. Dosis efavirenz dalam bentuk tablet 600 mg 1 kali sehari. Dosis tenofir dalam bentuk tablet 300 mg 1 kali sehari. Dosis lamivudin dalam tablet 300 mg setiap 24 jam. Untuk TB digunakan isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol selama 2 bulan fase intensif tiap hari. Selanjutnya, fase lanjutan dengan isoniazid, rifampicin 3 kali seminggu atau 2 HRZE ditambah 4 HE3R3. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Parameter keberhasilan terapi yaitu pemantauan nilai CD4 pasien dengan melihat data jumlah CD4 saat mulai ART dan perkembangan CD4 yang dievaluasi tiap 6 bulan. Sangat diperlukan untuk menentukan terdapatnya kegagalan imunologis. Pemeriksaan visus dan uji warna bila menggunakan etambutol. Yang terakhir, evaluasi mikroskopik BTA dahak dan fototoraks. Mikroskopik BTA dahak
bulan ketiga, 6, 12, dan 24 bulan setelah dinyatakan sembuh. Kemudian evaluasi fototoraks bulan 6, 12, 24 setelah dinyatakan sembuh. Pada interaksi obat, tidak ada interaksi obat antara NRTI dan rifampicin. Monitoring kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat, uji resistensi pasien terhadap lamivudin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.